Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana atau sering disingkat menjadi PPGTP. Materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah hukum pidana yang sudah Anda pelajari pada semester-semester sebelumnya. Berbicara tentang PPGTP, dia diatur di dalam ketentuan umum buku 1 KUHP. Kalau kita berbicara tentang hal ini, maka kita tidak boleh melupakan bahwa hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem di mana ketentuan umum di dalam buku 1 KUHP berlaku untuk semua ketentuan khusus sepanjang ketentuan khusus ini tidak mengatur yang menyimpang. Jadi ini sesuai dengan teori hukum sebagai satu kesatuan sistem. Tetapi sistem hukum di sini adalah sistem hukum terbuka. Ada beberapa subtopik yang harus dibahas di dalam PPGTP ini, yaitu pembahasan tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu subtopik, yaitu tentang penyertaan. Nah, untuk pembahasan ini tentunya ada tujuan-tujuan yang mau dicapai ketika Anda belajar tentang penyertaan, ya. Yaitu yang pertama, bahwa tujuan pertama Anda harus bisa atau menguasai konsep penyertaan itu apa. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengidentifikasikan bentuk-bentuk penyertaan, dalam hal ini pelaku peserta, menyuruh melakukan, dan pembujukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan pada tujuan terakhir sesuai dengan problem based learning yang kita pelajari atau merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran di Fakultas Hukum, maka nanti Anda akan diberi kasus untuk didiskusikan dan Anda berkewajiban menganalisis kasus dengan modal pengetahuan yang sudah Anda peroleh dalam proses pembelajaran ini. Berbicara tentang penyertaan, tentunya yang pertama harus diketahui oleh kalian semua, yaitu apa itu penyertaan. Jadi kita perlu mengetahui batasan penyertaan itu seperti apa. Penyertaan adalah beberapa orang melakukan satu atau beberapa tindak pidana. Jadi pelakunya di sini lebih dari satu orang. Nah, para pelaku di sini punya peranan masing-masing. Dalam satu peristiwa pidana, ketika kita kaitkan dengan penyertaan, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di situ. Yaitu yang pertama, para pelaku bersama-sama melakukan tindak pidana. Artinya hadir secara fisik ketika tindak pidana itu dilakukan. Yang kedua, bahwa ada pelaku utama dan ada pelaku yang digunakan oleh pelaku utama untuk melakukan tindak pidana tersebut. Atau dengan perkataan lain bahwa ada pelaku lapangan, ada pelaku di balik layar. Nah, ini perlu diidentifikasikan secara tepat, karena kalau kita salah mengidentifikasikannya, tentunya akan berdampak pada bagaimana putusan terhadap kasus tersebut. Misalnya, ketika seorang pelaku utama dia menggunakan orang lain untuk mengeksekusi tindak pidana tersebut, ya. Apabila kita menyatakan bahwa itu menyuruh melakukan, maka di sini akan berdampak bahwa si pelaku di lapangan tidak dapat dipidana, sedangkan yang dipidana atau dipertanggungjawabkan adalah pelaku utamanya yang menyuruh melakukan, gitu ya. Kemudian ketika kita mengatakan bahwa ini pembujukan atau penggerakan, maka di sini orang yang dibujuk dan orang yang membujuk dapat dipidana. Jadi itu kita harus tentukan secara berhati-hati. Ya, jadi ketika membahas tentang penyertaan, tentunya salah satu pertanyaan yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita melihat di mana diatur atau dasar hukumnya di mana. Penyertaan di dalam KUHP diatur di dalam pasal 55 KUHP. Di dalam pasal 55 KUHP ini diatur
siapa saja sih yang disebut sebagai pelaku? Yang disebut sebagai pelaku adalah yang pertama, mereka yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, yaitu mereka yang menyuruh melakukan. Yang ketiga adalah mereka yang turut serta melakukan. Dan yang keempat adalah mereka yang membujuk atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, kita akan lihat satu persatu tentang beberapa bentuk pelaku ini. Yang pertama, siapa itu pelaku? Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik. Berkaitan dengan pelaku di sini, tentunya kita juga harus melihat pada formulasi deliknya. Jika formulasi deliknya adalah delik formil, maka yang disebut pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian ketika kita melihat pada formulasi delik material, siapa itu pelaku? Pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan atau akibat yang dilarang di dalam suatu delik. Jadi tentang pelaku ini tergantung pada formulasi deliknya seperti apa. Begitu ya. Kemudian kita beranjak ke yang menyuruh melakukan. Nah, ini yang menarik di sini. Pada menyuruh melakukan, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa orang yang disuruh tidak dipidana, tetapi orang yang menyuruhlah yang dipidana. Pada menyuruh melakukan tadi sudah saya kemukakan bahwa kenapa yang disuruh ini tidak dapat dipidana. Salah satu hal yang saya singgung itu tentang kesalahan. Dalam hukum pidana kita mengenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Handstraf sonder schuld. Nah, apa sih yang bisa kita menjadi pedoman kita bahwa oh iya orang ini tidak bersalah dan lain sebagainya. Itu salah satu, ada beberapa hal yang bisa kita tentukan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut tidak ada kesalahan padanya. Misalnya, jika yang disuruh melakukan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, tentunya dia tidak bisa dipidana. Kemudian ada lagi bahwa ketika dia melakukan itu dia dibawa paksaan atau overmah. Gitu. Kemudian bahwa dia keliru menilai apa yang disuruhnya, dia menyangka bahwa yang disuruh itu merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya itu tupoksinya dia kalau kita menyuruh ada orang yang punya niat melakukan pencurian gitu ya di pelabuhan misalnya, kita minta tolong kepada buruh setempat untuk mengangkat barang yang kita akui sebagai barang kita, ternyata bahwa itu bukan barang kita. Nah, si buruh ini dia tidak bisa dikatakan telah melakukan pencurian. Yang menyuruh inilah yang bertanggung jawab. Jadi masih ada lagi beberapa hal atau syarat-syarat untuk dikatakan bahwa seseorang tidak bersalah di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke turut serta melakukan. Nah, pada turut serta melakukan ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang pelaku peserta punya niat yang sama dengan pelaku utama. Jadi ada dua orang ya. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku peserta hadir secara fisik ketika peristiwa pidana itu terjadi. Nah, ini harus kita pegang baik-baik, kita menjadikan pedoman ketika menentukan apakah ini turut serta melakukan atau bukan. Gitu ya. Kemudian yang berikut yaitu tentang pembujukan. Nah, berbicara tentang pembujukan ini, sudah saya kemukakan tadi bahwa pembujuk dan yang dibujuk dua-duanya dipidana. Dan kita harus bisa mengidentifikasikan secara tepat karena ada sedikit kemiripan antara pembujukan dan menyuruh melakukan. Ya. Misalnya, tadi saya singgung di dalam menyuruh melakukan bahwa orang tersebut dalam keadaan terpaksa atau overmah. Jika keadaan terpaksa ini sedemikian rupa sehingga dia tidak punya pilihan lain, maka yang terjadi di sini adalah menyuruh melakukan. Tetapi di dalam pembujukan juga ada tentang
memaksa seseorang. Tetapi dia masih punya pilihan untuk memilih antara melakukan atau tidak. Jadi paksaannya tidak sedemikian rupa sehingga pada si pelaku tidak ada pilihan yang lain, gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah ini pembujukan, di dalam undang-undang sudah disebutkan secara limitatif bahwa orang itu tergerak untuk melakukan perbuatan tersebut ada daya upaya. Dan ini diatur secara limitatif. Daya upaya yang dilakukan untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana ini diatur secara limitatif. Yaitu 1. Dengan pemberian. Jadi memberikan sesuatu pada seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, maka di sini telah terjadi menggerakkan melakukan tindak pidana atau membujuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, dengan janji-janji. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat. Dan yang keempat, kekerasan. Kelima, ancaman. Nah, ini kekerasan dan ancaman inilah yang kita harus hati-hati. Karena kalau sedemikian kerasnya atau ancamannya sedemikian rupa sehingga yang pelaku di lapangan itu tidak punya pilihan lain, maka kita akan bersinggungan dengan menyuruh melakukan. Bisa saja si pelaku di lapangan tidak dipidana karena bukan pembujukan tapi karena menyuruh melakukan. Ini yang harus kita hati-hati. Kemudian bisa juga dengan tipu muslihat dan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, yang syarat terakhir ini juga kita harus hati-hati. Memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, ini ada kemiripannya dengan membantu melakukan tindak pidana. Tetapi pada kesempatan ini saya membatasi pada pelaku saja, saya tidak membahas tentang membantu melakukan tindak pidana, karena ini kita harus pelajarinya secara baik dan benar. Kemudian ketika masuk ke dalam pembantuan nanti baru kita bisa membandingkan di mana sih perbedaan antara membantu melakukan dan pelaku sebagaimana diatur di dalam pasal 55 KUHP. Ya. Setelah Anda memahami bentuk-bentuk dari penyertaan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu siapa itu pelaku, siapa itu yang menyuruh melakukan, siapa itu yang turut serta melakukan, dan siapa itu yang membujuk atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindak pidana, maka pada akhir pertemuan ini saya mau memberikan kasus untuk kalian diskusi. Gitu ya. Jadi silakan membagi dalam beberapa kelompok dan di dalam satu kelompok itu maksimal 10 orang. Gitu ya. Kemudian ini kasus yang mau saya sampaikan untuk dibahas, didiskusikan. Dan dengan harapan kalian mampu untuk menganalisis kasus ini dan menentukan secara tepat apa peran dari para peserta, para pelaku di dalam kasus yang saya angkat ini. Jadi kasusnya seperti ini. Saya beri judul tentang pembunuhan sadis, gitu ya. Ya, kenapa saya bilang sadis? Karena ini dengan melakukan penembakan dan dengan perencanaan sebelumnya. Kita tahu bahwa dalam KUHP kalau pembunuhan dengan perencanaan, pembunuhan berencana itu ancaman pidananya sangat berat. Jadi cerita kasus ini adalah sebagai berikut. Dalam suatu masa ada seorang pengusaha. Dia diberitakan meninggal karena dia ditembak oleh beberapa orang di dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, gitu ya. Nah, ternyata bahwa dari kasus ini, dari penyelidikan kepolisian, dalam pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini, ada saksi yang kemudian ketika selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dia memberikan kesaksian. Jadi kronologis sampai terjadinya pembunuhan ini adalah sebagai berikut. Bahwa ada seorang pengusaha, karena persaingan usaha ini, maka dia merasa selalu diteror oleh korban pembunuhan itu tadi ya. Katakanlah kita beri nama korban pembunuhan itu X. Kemudian si Y ini yang merasa terancam. Si Y ini merasa terancam, dia minta keset
dia panggil Seth, dia konsultasi, saya selalu terancam nih. Saya merasa diintimidasi, diteror oleh si X tadi, gitu ya. Apa kamu bisa untuk mengamankan si X ini? Nah, si Seth ini dia menerjemahkan, mengamankan berarti bisa untuk dihabisi nyawanya, gitu. Kemudian si Seth menyatakan bahwa oke, dia siap, tapi dia tidak akan melakukannya sendiri. Dia akan minta bantuan dari beberapa temannya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si Y, gitu ya. Nah, kemudian si Seth ini mengatakan bahwa untuk melakukan ini saya butuh dana. Karena teman-teman saya itu tentunya tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Akhirnya si Seth, si X ini menyanggupi untuk memberikan dana. Dan ketika pemberian dana itu dia juga memberikan foto ini korban, targetnya ini supaya jangan sampai salah sasaran, gitu ya. Nah, kemudian si Seth menghubungi si A, si B, si C, ya, dan meminta mereka untuk melakukan apa yang diminta oleh si X tadi. A, B, dan C menyanggupi tugas tersebut dan mereka mulai melakukan tindakan-tindakan untuk mengawasi si korban. Mereka membuntuti si korban, kemudian mencari tahu jadwal-jadwalnya dia, kemudian mulai mempersiapkan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi terhadap si X tadi, ya. Nah, kemudian pada suatu ketika si C mendapat informasi bahwa pada jam sekian si korban akan pulang dari kantornya, dan biasanya rute yang dilewati itu adalah jalan A, B, C, dan lain sebagainya. Ini diinformasikan kepada B dan C. Nah, ketika waktunya untuk semua orang pulang dari tempat kerja, B dan C mempersiapkan diri dengan mengendarai motor, kemudian membuntuti si korban. Nah, ketika dalam perjalanan itu ternyata bahwa ada perbaikan jalan dan si mobil yang dikendarai oleh si X atau korban ini terpaksa melambat. Nah, kemudian B dan C mendekati dengan motornya dan melepaskan tembakan. Dan tembakannya itu tepat mengenai pelipis kiri dari si korban dan akibatnya si korban meninggal dunia. Itu kesaksian yang diberikan oleh Seth. Tetapi si Y tidak mengakui. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta bantuan daripada si X untuk mengeksekusi korban. Oke, dari kasus yang tadi saya berikan, silakan didiskusikan, kemudian Anda analisis, Anda bisa menentukan secara tepat apa saja peranan dari beberapa orang yang terlibat di dalam kasus tersebut untuk menentukan bagaimana sih pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa lagi.